Shalom anak-anak yang diberkati Tuhan, anak-anak kelas 5 yang ada di rumah. Jumpa lagi dengan Teacher Melda. Khusus hari ini kita kembali belajar daring, berhubung teachernya ada kegiatannya. Jadi hari ini semua anak-anak belajarnya daring. Kita akan melanjutkan pembelajaran agama kita hari ini. Sebelumnya kita mau baca firman Tuhan yang tertulis di 2 Korintus 3 ayat 3. Sama-sama 2 Korintus 3 ayat 3, demikian firman Tuhan. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh batu melainkan pada loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Jadi kita ini adalah kitab suci yang terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang. Gimana cara bacanya, teacher? Kita bisa dibaca, kita ini percaya Yesus atau tidak, lewat tingkah laku dan perbuatan kita. Apa yang kita perkatakan, apa yang kita lakukan selaras atau tidak dengan ajaran firman Tuhan. Jadi hari ini kita belajar untuk menyelaraskan hidup kita dengan apa yang Tuhan ajarkan, supaya orang lain bisa membaca, oh dia orang Kristen, oh dia orang baik. Amin. Kita mau angkat satu pujian. Di buku ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami syukur buat pagi hari ini. Sebelum kami belajar, kami mencari wajah Tuhan, memuji dan menyembah dan belajar firman Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah mengajarkan kami, mengingatkan kami untuk kami menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Kami menjadi Alkitab atau kitab suci yang terbuka, yang dibaca oleh semua orang. Lewat perbuatan kami, tingkah laku dan perkataan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Engkau menjadi sobat kami yang sejati, yang selalu menemani kami apapun situasi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap belajar. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke anak-anak, semuanya ambil bukunya. Sekarang pembelajaran kita ada di bab yang ke-12, yaitu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Apa judulnya? Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Subtemanya adalah dikuasai untuk taat. Dikuasai untuk taat. Anak-anak mungkin pernah bermain plastisin di rumah. Itu mainan anak TK ya, tapi kalian pernah main. Plastisin itu bisa dibentuk apapun yang kita mau. Terserah siapa yang megang plastisin itu, mau bentuk ikan, mau bentuk rumah, mau bentuk burung, apapun bisa kita bentuk dengan plastisin. Plastisin itu sejenis lilin yang tak bersumbu, dibuat sebagai bahan dasar permainan anak-anak. Di plastisin itu bisa dibentuk menjadi apapun yang kita mau. Warna-warninya sangat menarik, dia full color ya. Hasil karya pun tidak akan berubah bentuk, kecuali kamu mengubahnya sendiri ke bentuk yang lain. Jadi bentuknya tidak akan berubah. Seperti apa kamu membentuknya? Contohnya kamu buat jadi burung, dia akan tetap jadi burung sebelum kamu mengubahnya menjadi hal yang lain. Atau pernahkah anak-anak melihat seorang penjunan yang membuat tanah liat, dibuat jadi pot atau jadi kayak keramik-keramik gitu? Pekerjaannya membuat bejana, tembikar, atau guci dan sebagainya. Bahan yang diperlukan untuk membuat guci dan tadi pot-pot bunga itu adalah tanah liat. Tanah liat harus dalam keadaan basah, harus lembab supaya bisa dibentuk. Terus
dalam keadaan apa lagi? Bersih dan tidak ada pasir. Jadi pasir-pasirnya harus dibersihkan dulu. Dan unsur-unsur lainnya yang terdapat di dalam tanah liat tadi. Tanah liat tidak dapat menjadi guci yang indah bila penjunan tidak membersihkannya. Jadi tanah liat dibentuk, ditepuk-tepuk, dibanting-banting, digosok-gosok, diputer-puter, dilobangin, salah ganti lagi, jadi menjadi bejana yang indah. Sebelum dia dibentuk, tanahnya harus dibersihin dulu, pasir-pasirnya dibersihkan supaya bisa dibentuk dengan baik dan sempurna. Demikian juga dengan orang percaya di tangan Tuhan. Tidak ada orang yang dapat menaati firman Allah tanpa dibersihkan dulu. Jadi hidup orang berdosa harus dibersihkan dari segala dosa dan semua hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Siapa yang dapat membersihkannya? Siapa yang dapat menolong dan membantu kita? Hanya Roh Kudus yang dapat melakukannya, yang menolong kita, mengingatkan kita setiap hari dibersihkan dari dosa. Ketika ingin melakukan dosa, Roh Kudus ingatin, jangan, itu perbuatan yang gak baik. Atau ketika kita disakiti orang lain, kita gak mau mengampuni, Roh Kudus mengingatkan, kamu harus mengampuni supaya hatinya bersih, supaya hidupnya baru setiap hari. Setelah dibersihkan, barulah orang percaya dapat menaati Allah. Sama seperti bejana tadi, bejana tanah itu harus dibersihkan dulu dari pasir-pasir, baru bisa dibentuk dari unsur-unsur lain. Demikian juga hidup manusia. Roh Kudus akan menolong kita, membersihkan kita dari kotoran-kotoran dosa, bersihkan dari marah, benci, dari yang suka berbohong, dari hal-hal yang mencuri, perbuatan-perbuatan daging dan dosa lainnya, mencontek, itu yang dibersihkan. Roh Kudus akan ingatkan, gak boleh mencuri, gak boleh mencontek, seperti yang hukum Taurat ajarkan kepada kita. Roh Kudus yang akan menguasai hati kita sepenuhnya, dan seluruh hidup manusia akan dikendalikan oleh Roh Kudus. Supaya apa? Agar manusia bisa menaati firman Tuhan. Jadi rahasianya supaya kita bisa menaati firman Tuhan adalah mengizinkan Roh Kudus membersihkan hidup kita dan mengizinkan Roh Kudus memenuhi hati dan hidup kita. Amin. Amin. Yang kedua, tadi yang pertama dikuasai untuk taat. Itu salah satu alasan atau syarat untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus adalah kita harus taat dan dengar-dengar. Taat, supaya kita anak-anaknya menjadi orang yang taat, dengar-dengaran kepada Roh Kudus. Jadi kalau kita mau dibentuk, kita harus dengar-dengaran kepada Roh Kudus. Mau dibersihkan, kalau dikatakan Roh Kudus gak boleh, kita tidak boleh lakukan. Yang kedua hal yang harus kita lakukan adalah mengandalkan Roh Kudus. Kalau tadi taat, sekarang kita belajar untuk mengandalkan Roh Kudus. Manusia tidak dapat hidup benar karena dosa telah menguasainya. Karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Makanya Tuhan Yesus datang menolong kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya teacher dan anak-anak semua dan orang percaya lainnya yang percaya kepada Tuhan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Manusia lebih senang berbuat dosa daripada melakukan kebenaran. Betul apa betul? Betul ya. Lebih mudah berbohong daripada berkata jujur. Tetapi Allah Maha Kasih. Allah mengampuni kita. Yang penting kita datang sama Tuhan, minta ampun dan jangan lakukan dosa yang sama lagi. Roh Kudus menolong manusia sehingga dapat berbuat hal yang benar. Bahkan sanggup mengasihi orang yang pernah menyakiti kamu, yang pernah menyakiti teacher Melda. Kita dapat mengampuni orang yang sudah melukai kita, bahkan yang pernah memfitnah kita sekalipun, kita bisa memaafkannya. Ia dapat melupakan semua rasa sakit di hati bukan karena kemampuan seorang manusia, melainkan karena Roh Kudus yang memberi kemampuan kepada kita untuk memaafkan orang lain. Kita gak sanggup memaafkan orang yang udah jahat sama kita. Tapi Roh Kudus yang menolong kita, memampukan kita untuk bisa mengampuni orang lain dan memaafkan kesalahan orang lain. Firman Tuhan berkata kalau kita gak mengampuni dosa orang lain, dosa kita juga tidak akan diampuni oleh Tuhan. Ada salah satu tokoh Alkitab
yang disakiti berulang kali, pengen dibunuh berulang kali. Namanya adalah Daud. Daud itu kayak musuh bebuyutan dengan Saul. Raja Saul ini iri kepada Daud. Dia ingin membunuh Daud berkali-kali, tapi gagal. Padahal Daud pernah punya kesempatan untuk membalas perbuatan jahatnya Saul, tapi Daud tidak melakukannya, sekalipun Saul terus ingin membunuh Daud. Saul masuk ke dalam gua. Ketika itu ada Daud di sana. Yang dilakukan Daud apa? Tadinya dia bisa menghabisi Saul dalam gua, tapi dia tidak melakukannya. Daud sebenarnya dapat membunuhnya. Ini ada firman Tuhannya yang mengatakan di 1 Samuel 24:5, Teacher Melda baca. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Dia hanya motong punca jubah bajunya dan mengatakan dari luar, Saul, tadi kalau aku mau bunuh kamu, aku bisa membunuh kamu, tapi aku tidak melakukannya. Ini buktinya ada potongan bajumu, katanya gitu ya. Daud tidak ingin menjamah orang yang diurapi Tuhan. Roh Allah yang ada pada Daud menolong Daud sehingga Daud tidak berbuat dosa. Dia tidak membalas kejahatan yang dilakukan Saul kepada dia, melainkan dia mengampuninya. Jadi kalau Daud tadi ditolong oleh Roh Kudus supaya bisa mengampuni Saul dan tidak membalaskannya, hanya Roh Kudus yang dapat memberi manusia kemampuan untuk mengampuni, melupakan kesalahan orang lain, apalagi untuk bisa tetap tersenyum kepada orang yang kasar. Ada orang yang jahat, yang kasar, kita bisa tetap smile. Kenapa? Karena ada Roh Kudus membuat kita tetap ramah kepada semua orang. Jadi kalau nggak ramah berarti tidak dipenuhi Roh Kudus. Jadi hari ini kita diajarkan untuk selalu ramah dan menanggung kesusahan dan duka cita. Ketika kita berduka cita, Roh Kudus yang menolong kita. Oleh sebab itu, manusia harus mengandalkan Roh Kudus senantiasa. Jangan mengandalkan manusia, tapi mengandalkan Roh Kudus. Allah tidak berkenan kepada orang yang sombong, yang merasa gue nggak perlu Roh Kudus, gue bisa hidup sendiri, gue yang ngatur hidup gue. Badan ini kan punya gue, punya aku, suka-sukanya aku. Tidak boleh. Kenapa? Karena kita ini kepunyaannya Tuhan. Jadi Roh Kudus yang akan menolong kita, mengendalikan kita. Kita harus rendah hati dan mau ditolong oleh Roh Kudus dan selalu mengandalkan Roh Kudus dalam hidup kita. Allah membuat berhasil orang yang hidup mengandalkan pertolongan Roh Kudus. Hari ini kita belajar supaya selalu mengandalkan pertolongan Roh Kudus. Kita nggak bisa hidup sendiri. Roh Kudus tadi yang menolong kita, mengampuni orang lain, memaafkan orang lain, menolong kita untuk tidak berbohong, untuk tidak mencuri, untuk tetap selalu senyum sekalipun orang berbuat jahat kepada kita. Oke, pelajaran hari ini tentang hidup dipimpin Roh Kudus. Yang pertama, dikuasai untuk taat. Supaya kita bisa taat kepada firman Tuhan, kita harus dikuasai oleh Roh Kudus. Yang kedua, mengandalkan Roh Kudus. Nggak boleh sombong dalam hidup ini, kita memerlukan Roh Kudus. Kalau kita sendiri kita nggak bisa. Roh Kudus itu adalah penolong yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita. Roh Kudus menolong Teacher Melda dan menolong anak-anak semuanya ya untuk memahami firman Tuhan, memahami pelajaran hari ini. Pelajaran kita selesai, untuk tugasnya ada di halaman 80. Nanti kamu baca Galatia 5 ayat 16-26. Pokok pikiran utama, menganalisa cara hidup menurut daging dan cara hidup menurut roh. Tuliskan hasil klasifikasimu pada kolom tabel ini. Keinginan daging kau catat apa aja, keinginan roh apa aja catat di sini ya. Lalu, ini ada catat sebanyak-banyaknya. Nomor 4, tuliskan pendapatmu tentang hidup menurut daging dan hidup menurut roh. Hidup menurut daging artinya, hidup menurut roh artinya, nanti kamu tuliskan evaluasi dirimu, apakah kamu hidup menurut daging atau menurut roh. Kalau kamu pilih, saya hari ini masih hidup menurut daging. Mengapa? Karena saya masih suka marah-marah, saya suka bohong, saya suka ini. Kalau kamu memilih hidup menurut roh, iya alasannya karena setiap kali saya berbuat dosa diingatkan sama Roh Kudus dan saya bertobat. 6. Diskusikan hasil analisa dan evaluasi kepada teman lain. Ini nomor 6 gak usah, nomor 7 juga gak usah. Kerjakan nomor 1 sampai nomor 5. Kerjakan di buku latihan ya, di buku tulis. Teacher Melda gak mau di sini.
Jawab pertanyaannya dengan baik. Buat seperti ini ya, nomor 1 sampai nomor 5 saja yang dikerjakan. Paham? Oke, kalau sudah paham, kita berdoa. Nanti kerjakan di buku latihan. Buku latihannya dikumpulkan minggu depan pada pertemuan berikutnya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kami sudah selesai belajar tentang memahami pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kami, bagaimana kami harus mengandalkan Roh Kudus, bagaimana kami harus dipenuhi Roh Kudus sehingga kami boleh menaati semua firman Tuhan. Terima kasih, tolong semua anak-anak di rumah, berikan mereka hikmat, kepintaran, dan takut akan Tuhan. Biar senantiasa anak-anak ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menolong, mengingatkan mereka ketika mereka bersalah, dan mereka boleh mengakui dosa mereka dan tidak mengulanginya kembali. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.